bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Mengaum, sejumlah besar ki abu-abu meletus tanpa henti dari mata iblis di dahi Lindong. Segera, aura yang menghancurkan dari ki abu-abu membeku, lalu menjadi sesuatu yang mirip dengan awan dan menghalangi matahari, menyebabkan seluruh langit berubah suram. Saat ki abu-abu menutupi seluruh langit, udara kuno yang dipenuhi dengan kesuraman meletus dan tersebar. Samar-samar, rintihan yang menderu terdengar sekali lagi. Saat ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah, telah bergegas ke daerah ini. Setelah tiba, ketika mereka melihat beberapa individu berdiri di sekitar puncak gunung yang berbeda, mereka tidak berani menimbulkan masalah. Sebaliknya, mereka hanya bisa terpana menatap pemandangan misterius yang terbentang di langit. Garis darah pada Lindong terus memanjang, sementara aura dingin terus-menerus memancar keluar. Aura itu menuju ke matanya, dalam upaya untuk menimbulkan korosi pada mereka. Namun, setiap kali kontak dengan matanya, itu akan terhalang oleh cahaya putih lembut. Meskipun Desolate Demon Eye sangat kuat, harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuatan seperti itu, bukanlah hal sepele. Jika Lindong tidak memiliki perlindungan jimat batu misterius, mungkin dia tidak akan berani melepaskan mata iblis sunyi sampai sejauh itu. Meskipun memungkinkan baginya untuk menggunakan energi mental untuk merasakan lingkungannya jika dia menjadi buta, dia tidak ingin menjadi seperti orang tua buta itu. Saat awan kelabu itu menyebar di langit, darah bercahaya di dalam mata iblisnya tiba-tiba membeku. Berubah menjadi sinar cahaya darah, itu menembak langsung ke awan tebal. Tiba-tiba, dua ar mengikuti ledakan dari sinar darah, sepetak awan kelabu mulai menggeliat dengan segera. Lambat laun, mereka berubah menjadi pusaran raksasa. Sebuah portal yang tampaknya terhubung dengan zaman kuno, nampak terbuka di pusat pusaran. Melalui portal, perasaan gurun yang hampa mulai merembes keluar. Saat pusaran itu berangsur-angsur pudar, bayangan abu-abu raksasa yang terlihat tampak seperti dari neraka. Ini semua hanya omong kosong. Namun, aku tidak peduli betapa anehnya metode kamu. Tetapi, kamu hanya pada tahap 5 Yuan Nirvana. Teriak Luo Yi. Dengan wajah suramnya, Luo Yi menatap awan abu-abu tebal yang menjulang di atas Lindong, sementara matanya terpana. Meskipun dia telah mengucilkan tindakan Lindong, dia merasa benar-benar gelisah. Bahkan, sepetak awan kelabu menyebabkan hatinya merasa sangat tertekan. Aku akan membantai bocah aneh ini. Gumam Luo Yi. Niat mengerikan berkedip di mata Luo Yi. Tanpa sedikit pun keraguan, dia menggenggam pisau besar bergerigi di tangannya, sebelum Yuan Power yang tak terbatas meledak keluar. Tekanan yang menindas mulai memenuhi udara, menyebabkan ekspresi beberapa individu di sekitarnya sedikit berubah. Tahap 8 Yuan Nirvana. Sepertinya Luo Yi benar-benar layak berada di peringkat ke-6 pada daftar orang yang dicari sekte itu. Ucap penonton. Bocah nakal, bahkan jika kamu adalah murid Dao Sekte, aku akan membunuhmu hari ini. Teriak Luo Yi. Ekspresi ganas melonjak di wajah Luo Yi. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Matanya membeku, sebelum sejumlah besar darah ki mulai melolong di belakangnya. Samar-samar, mereka berubah menjadi bayangan merah darah setinggi 10 kaki. Bayangan merah darah itu memegang bilah darah bergerigi, dan penuh dengan ki darah. Tampaknya, seluruh daratan tenggelam dalam lautan darah. Leluhur bilah darah. Ini adalah gerakan Oamungkas membunuh Luo Yi, Great Asura Blade. Ucap penonton. Di area ini, ekspresi para ahli, yang mengamati pertarungan ini, berubah karena langkah Luo Yi. Jeritan terkejut terdengar satu demi satu. Jelas, bahwa mereka tahu tentang serangan yang menakutkan ini. Luo Yi sebenarnya terpaksa menggunakan langkah ini, hanya untuk membunuh anak nakal di 5 Yuan Nirvana Stage. Bocah itu benar-benar sial. Luo Yi sebelumnya menggunakan langkah ini, untuk sepenuhnya menghancurkan 5-7 ahli Yuan Nirvana Stage, ucap para penonton. Suara-suara bisikan menyebar tanpa henti di langit.
Fluktuasi muncul di mata Ying Huan, Jiang Kun, dan yang lainnya. Mereka semua menatap Lindong, yang berdiri di bawah awan kelabu yang luas, sementara ekspresi khawatir berkibar di mata mereka. Serangan Luo Yi tidak dapat diblokir secara langsung, gumam Jiang Kun dengan suara rendah. Mendengar ini, beberapa orang di dekatnya yang memiliki pikiran yang sama, lalu menganggukkan kepala mereka. Alis tipis Ying Huan berubah sedikit lemas, saat dia mulai menggigit bibirnya. Mengulurkan tangan gioknya, gitar Zamrud muncul dalam sekejap. Sebelum meninggalkan sekte untuk misi ini, tetua telah menunjuknya sebagai pemimpin mereka. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Lindong, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Chen Zhen dan Wu Dao, pikir Ying Huan. Bila Asura besar, Asura selas. Teriak Luo Yi. Ki darah yang menghapus langit mulai beriak. Ekspresi ganas muncul di wajah Luo Yi, saat dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan kedua tangannya mencengkeram bilah, ia menebas dengan penuh amarah, itu seperti menebang gunung. Mengaum. Seketika pisau besar itu membelah, warna merah darah di belakangnya, mulai melambaikan pisau darah raksasa di tangannya. Dengan cahaya darah yang memenuhi langit, itu menghasilkan gelombang panjang 300 meter lebih, serta gemuruh yang menghancurkan surga, saat pedang itu diayunkan ke arah Lindong. Yuan power di sekitarnya meledak. Sebelum cahaya bilah darah raksasa itu mencapai tanah, celah raksasa yang tumbuh dengan cepat sudah mulai muncul di tanah. Lindong mengangkat kepalanya. Cahaya bilah darah raksasa yang masuk, yang tumbuh dengan cepat di matanya, menyebabkan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Segera, matanya mulai menyusut dengan cepat. Seketika, segel tangannya berubah dengan cepat, menyebabkan awan kelabu di atasnya membelah dengan cepat. Akhirnya, di dalam pusaran, bayangan besar yang tak tertandingi muncul. Dengan penampilan makhluk raksasa itu, ia langsung menghapuskan langit. Saat tubuhnya yang mengerikan menutupi langit, itu tampak seperti binatang iblis super primordial. Aura kesunyian dan kehampaan membanjiri cakrawala. Ketika binatang raksasa misterius itu pertama kali muncul, itu segera menyebabkan banyak orang untuk menarik napas dalam-dalam. Bahkan menyebabkan anggota Misa Segel Iblis mengalami perubahan yang sangat drastis dalam ekspresi mereka. Apakah itu binatang Huang yang legendaris? Ucap Ying Huan. Ying Huan dan yang lainnya, menatap pada makhluk raksasa itu dengan penuh rasa terkejut. Mereka memiliki beberapa pemahaman tentang seni bela diri Desolate Hall. Namun, ini adalah pertama kalinya, mereka melihat secara langsung binatang yang begitu menakutkan dari zaman kuno. Binatang Huang berjongkok di langit, sementara mata raksasanya tertutup rapat. Fluktuasi destruktif secara bertahap mulai memancar keluar darinya. Selanjutnya, di bawah hamburan fluktuasi ini, yang membuat semua orang bingung, mereka mulai menyadari bahwa mata yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Mengaum. Saat mata raksasa itu perlahan terbuka, Yuan power di sekitarnya dengan dahsyat meledak. Detik berikutnya, mata raksasa akhirnya sepenuhnya terbuka. Mengungkap pupil hitamnya yang keruh, mata itu seperti benda yang paling menakutkan di dunia. Swoosh! Sinar hitam yang tampaknya menyerap semua cahaya di alam semesta, berteriak dengan eksplosif dari mata itu. Begitu mata itu meletus, seluruh dunia tampaknya telah menjadi gelap. Saat balok itu melesat ke depan, sinar itu langsung merobek ruang. Di bawah tatapan kaget orang yang tak terhitung jumlahnya, itu bertabrakan dengan keras, dengan cahaya pisau merah darah yang masuk. Tiba-tiba, dua ar. Pada saat beradu serangan, langit membisu. Gelombang kejut energi yang meledak, meletus seperti kembang api yang berkilauan. Namun, dalam keindahannya, adalah fluktuasi yang mirip dengan kematian. Ketika fluktuasi menakutkan melonjak keluar, semua puncak gunung di sekitarnya langsung hancur menjadi debu. Beberapa orang, yang berdiri di dekat pusat benturan serangan, sangat terpengaruh sampai mereka menyemburkan seteguk darah. Ketika aura mereka menjadi putus asa, mereka dengan panik mundur dengan ekspresi ketakutan. Lindong juga mundur dengan cara terseret dengan eksplosif. Bahkan dia merasakan jantung berdebar kencang di hatinya, ketika dia melihat angin menakutkan yang disebabkan oleh fluktuasi yang semakin luas. Seketika, dengan mengepalkan tinjunya, fluktuasi hijau dengan cepat berubah menjadi perisai berskala hijau di depannya. Bang! Angin kencang menghantam perisai bersisiknya yang hijau, menyebabkan organ Lindong bergejolak dengan keras.
Dia mundur dengan eksplosif, ketika seluruh lengannya mulai mati rasa. Jika lengannya tidak kuat lagi, seluruh lengannya akan hancur hanya karena satu dampak dari fluktuasi yang masuk. Angin ribut yang menakutkan memenuhi seluruh langit selama beberapa menit, sebelum secara bertahap hilang. Seluruh dunia ini telah direduksi menjadi kekacauan total. Hutan di bawahnya juga telah porak-poranda hingga berubah menjadi sebidang tanah yang datar. Ketika semua orang perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadaran mereka, dan melihat kehancuran di sekitar mereka, mereka semua tidak bisa menahan napas dalam-dalam dari udara. Mereka berbalik dan menatap sekali lagi pada sosok muda yang berdiri di langit. Namun, kali ini, tidak ada ejekan atau cemoohan di mata mereka. Beberapa tatapan bertumpu pada Lindong untuk sementara waktu, sebelum bergeser ke arah Luo Yi di sisi lain. Saat ini, rambut Luo Yi acak-acakan, dan pakaiannya tercabik-cabik. Auranya dalam kekacauan, dan ada jejak kejutan di wajahnya. Jelas, bahwa tabrakan sebelumnya membuatnya terengah-engah. Setelah semua yang dilakukannya, dia tidak bisa membayangkan, bagaimana bisa, Lindong yang hanya pada tahap 5 Yuan Nirvana, benar-benar bisa melakukan pertarungan yang berani seperti itu. Apakah semua murid Sekte Dao begitu kuat? Pikir Luo Yi. Suasana di langit mulai membisu. Kerakusan yang berkelap-kelip di mata beberapa orang, juga tiba-tiba berkurang. Apakah ada orang lain yang ingin bergerak juga? Teriak Lindong. Di saat semua orang diam karena terpukau oleh bentrokan sebelumnya, Lindong mengambil kesempatan untuk mengirim tatapan dingin, dan dinginnya menyapu semua orang yang mirip serigala di padang rumput. Menekan ki yang bergejolak di dalam tubuhnya, dia menolak untuk mengungkapkan sedikitpun kelemahan di wajahnya. Pada saat yang sama, suaranya yang suram penuh dengan kedengkian, terdengar di seluruh negeri. Saat suara Lindong tersebar di langit, ada momen diam yang aneh sebagai gantinya. Meskipun semua orang di sini adalah individu yang kejam, di bawah tatapan badas Lindong, bahkan mereka merasa sedikit takut. Saat ini, ekspresi wajah Luo Yi sangat suram. Namun, kali ini, dia tidak berani berbicara. Jelas, bahwa dia masih terluka oleh serangan iblis yang dilepaskan oleh Lindong sebelumnya. Tatapan Lindong menyapu tanpa ampun melintasi langit, sebelum dia perlahan-lahan mundur. Namun, tepat ketika dia akan berbalik dan mundur, tertawa terkekeh akhirnya terdengar. Hahaha, kapan Dao Sekte menghasilkan murid yang luar biasa? Meskipun penampilanmu yang jahat dapat dengan mudah menakuti orang lain, itu tidak akan berhasil padaku, Yao Ling. Teriak Yao Ling. Lindong tiba-tiba berhenti, dan perlahan mengangkat kepalanya. Lindong mendongak, dia melihat sosok hitam diam-diam muncul di puncak gunung yang tidak jauh. Ketika Lindong melihatnya, matanya mulai berkontraksi. Yao Ling, kepala misa segel iblis, orang keempat dalam daftar orang yang dicari sekte itu. Pada akhirnya, dia telah muncul. Gumam Lindong. Saat ini, hati Lindong perlahan-lahan tenggelam. Sosok berpakaian hitam di puncak gunung, perlahan muncul di depan orang banyak. Jubah hitamnya menutupi wajahnya, sementara riak yang dingin menyebar dengan samar-samar. Yao Ling, ucap penonton. Beberapa anggota kerumunan tertegun, dan berseru kaget ketika orang ini muncul. Nama ini memiliki reputasi yang cukup kuat di Blood Rock Grounds. Karena ia adalah yang keempat dalam daftar yang dicari sekte, ini cukup untuk menyebabkan banyak orang yang menakutkan merasa waspada terhadapnya. Ekspresi Luo Yi dan Xiao Tian juga berubah pada saat ini. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian, ketika mereka melihat sosok berpakaian hitam ini. Meskipun mereka hanya peringkat sedikit lebih rendah dari Yao Ling, mereka mengerti, bahwa dalam pertarungan nyata, mereka berdua bersama-sama kemungkinan tidak akan menang melawan Yao Ling. Hah, bahkan orang ini sudah muncul. Sepertinya, misa segel iblis benar-benar menginginkan benih kuno Yuan abadi dengan biaya berapapun, ucap Luo Yi. Mata Luo Yi gelap dan dingin, saat dia tertawa pelan. Dia melirik Lindong yang jauh, dengan mata ganasnya. Di dalam hatinya, dia diam-diam merasa terguncang karena kesulitan mengalahkan Lindong. Namun, dia juga merasa agak tidak bahagia. Bagaimanapun, dia masih merasa sedikit tidak senang melihat seat kuno Yuan abadi jatuh ke tangan kelompok Yao Ling di depan matanya. Ketua, ucap Dulei. Kelompok Sulei memiliki wajah yang penuh sukacita, karena penampilan Yao Ling. Mereka dengan cepat bergegas. Setelah itu, mereka memandang kelompok Lindong dengan sadis.
Yao Ling, ekspresi Ying Huan-Huan, Yuan Fang, Jiang Kun, dan yang lainnya secara bertahap berubah jelek ketika Yao Ling muncul. Meskipun mereka tahu bahwa Yao Ling pasti akan muncul, hati mereka masih tanpa sadar tenggelam sedikit ketika mereka melihatnya. Mereka jelas mendapat informasi tentang orang ini, yang berada di peringkat keempat dalam daftar yang dicari sekte tersebut. 9 Yuan Nirvana Stage sudah cukup untuk menindas semua orang di sini. Yao Ling pernah menjadi diakon gerbang Yuan, dan statusnya melampaui murid-murid seperti mereka. Dengan kekuatannya, seseorang dapat menghitung jumlah murid di Dao Sek, yang bisa bertarung secara merata dengan dia di satu sisi. Apalagi orang ini tidak sendirian. Bawahannya juga sekelompok orang yang sangat menakutkan dengan reputasi terkenal. Pemimpin Misa Segel Iblis ya, gumam Lindong. Mata Lindong juga menatap tajam pada sosok yang benar-benar terbungkus jubah hitam. Matanya jauh tak terbandingkan. Dari tubuh yang terakhir, dia bisa merasakan perasaan bahaya yang besar. Lindong mungkin tidak takut pada Luo Yi. Namun, pada saat ini, bahkan dia merasakan kegelisahan yang meluap-luap di dalam hatinya. Setelah semua yang terjadi, mengingat kekuatannya saat ini, ada jarak yang terlalu besar jika dibandingkan dengan 9 Yuan Nirvana Stage. Kamu yang disebut Lindong kan? Juara perang 100 kekaisaran. Haha, betapa tak terduganya. Juara perang kekaisaran 100 kali ini sebenarnya memilih untuk bergabung dengan Dao Sek. Ucap Yao Ling. Berdiri di atas gunung, Yao Ling dengan lembut mengangkat kepalanya, sebelum dia mengungkapkan wajahnya yang pucat dan teduh. Sepasang mata acuh tak acuh terkunci ke Lindong dari bawah jubah hitamnya, saat dia tertawa samar. Lindong memfokuskan matanya. Jelas, dia tidak berharap bahwa Yao Ling akan benar-benar bisa mengenalinya segera. Yao Ling, benih kuno Yuan abadi ini ditemukan oleh Dao Sek kami terlebih dahulu. Kami sudah mengirimkan kembali berita itu. Segera, para ahli dari Dao Sek kami akan tiba. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh. Yuan Fang berteriak dengan suara yang dalam. Haha, itu tidak masalah. Yang perlu aku lakukan adalah menghabisi kalian semua, sebelum para ahli dari Dao Sek tiba. Yao Ling tersenyum sedikit dan berbicara dengan santai. Kamu juga harus berhenti menggunakan Dao Sekte untuk mengintimidasi aku. Orang lain mungkin takut dengan Sekte Dao kamu, tetapi aku, Yao Ling, jangan harap. Ucap Yao Ling. Kamu, ucap Yuan Fang. Yuan Fang menjadi sangat marah. Namun, dia segera menekan amarahnya dengan keras dan berkata dengan dingin. Kamu bisa menertawakan sekarang, namun, kamu pasti akan menyesalinya di masa depan. Lindong mengerutkan alisnya dengan erat. Sebelumnya, dia telah bersusah payah untuk menggunakan Desolate Demon Eye untuk memaksa Luo Yi kembali, dan mengintimidasi yang lain. Namun, itu semua sia-sia sekarang, karena Yao Ling telah muncul. Lindong, tunggu perintah aku, dan bersiap untuk mundur, ucap Ying Huan-Huan. Suara lembut Ying Huan-Huan tiba-tiba bergema di samping telinga Lindong, sementara pikiran ini tetap melekat di hatinya. Mata Lindong menyusut setelah mendengar ini, sebelum dia mengangguk pelan. Saat ini, itu tidak bijaksana bagi mereka untuk melanjutkan pertarungan lebih jauh. Begitu Yao Ling muncul, mereka kehilangan keuntungan yang sebelumnya mereka miliki. Karena itu, mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Namun, akankah Yao Ling mengizinkan mereka untuk mundur dengan damai? Mata Lindong berkedip, sementara dia mendesah pelan di dalam hatinya. Yao Ling mengulurkan tangannya, saat dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Dia perlahan membuka jubah hitam yang menutupi wajahnya. Setelah itu, ia mengungkapkan wajahnya yang setengah bayanya. Matanya dalam, dan tatapannya begitu tajam, sehingga tampak seperti bilah, memotong dengan menyakitkan ke kulit seseorang. Teman-teman yang baik, benih kuno Yuan abadi ini adalah sesuatu yang diinginkan gerbang Yuan aku. Oleh karena itu, aku berharap semua orang dapat berpangku tangan hari ini. Gerbang Yuan aku pasti akan menghargai semua orang di masa depan, ucap Yao Ling. Mata Yao Ling menyapu seluruh tempat ini terlebih dahulu. Setelah itu, dia menangkupkan tangan ke arah orang-orang di sini. Yao Ling secara langsung menyebutkan gerbang Yuan ketika dia berbicara. Sebagai sekte terkuat di wilayah Suan Timur, bobot kata-katanya luar biasa. Oleh karena itu, ekspresi sejumlah orang berubah ketika suaranya terdengar. Namun, tidak ada yang berani keberatan.
Ini karena baik kekuatan Yao Ling dan kekuatan gerbang Yuan adalah hal-hal yang mereka tidak mampu untuk menyinggung. Senyum terungkap di wajah Yao Ling, ketika dia melihat suasana sunyi ini. Segera dia menoleh dan menatap kelompok Lindong. Dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Serahkan benda itu. Kalian semua harus menyadari karakter aku. Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan di masa lalu, dan aku tidak akan mulai melakukannya sekarang. Jika itu benar-benar diperlukan, aku tidak keberatan mengubah tempat ini menjadi sungai darah, ucap Yao Ling. Mata Ying Huan dan yang lain menyusut sedikit, ketika mereka mendengar kata-kata ini, sementara ekspresi mereka berubah. Segera, mereka mengambil 2 langkah ke depan, sementara ekspresi putus asa muncul di wajah mereka. Namun, sama seperti Yao Ling berpikir, bahwa mereka akan menyerah, rasa dingin tiba-tiba melonjak dalam mata Ying Huan. Teriakan sedingin es bergema di tempat itu lari. Teriak Ying Huan. Tiba-tiba, 2 Saat suaranya terdengar, tangan Ying Huan tiba-tiba mendarat di gitarnya yang seperti zamrud. Setelah itu, senarnya bergetar dengan cepat. Gelombang sonik hijau cerah menyapu seperti gelombang lautan besar. Gelombang sonik ini, tampaknya tidak memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Namun, itu menyebabkan siapapun yang mendengarnya tertegun sejenak. Murid-murid Dao Sekte berlari secara tersebar dan terpisah pada saat yang sama. Setelah itu, mereka menjadi seperti belalang saat mereka bergegas ke segala arah. Acara ini berlangsung secara tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka, 100 murid Dao Sekte akan tersebar begitu saja. Pada saat beberapa orang pulih kembali, sebagian besar murid Dao Sek sudah bergegas ke hutan, dan dengan cepat menghilang. Kecepatan mereka tanpa sadar menyebabkan beberapa orang terpana. Pergi. Melayang di udara, Ying Huan, Jiang Kun, dan murid inti lainnya juga berangkat pada saat yang sama. Namun, mereka tidak berserakan. Ini karena mereka jelas mengerti, bahwa sementara murid biasa akan dapat mundur dengan mudah, mereka pasti tidak akan menjadi sasaran oleh kelompok Yao Ling. Hari ini, aku ingin melihat di mana kalian semua bisa lari. Teriak Yao Ling. Yao Ling juga sepenuhnya pulih pada saat ini. Matanya gelap dan dingin saat dia memelototi Ying Huan, Lindong, dan yang lainnya yang bergegas pergi. Senyum ganas segera muncul di wajahnya. Ikuti mereka. Benih kuno Yuan abadi ada bersama mereka. Yao Ling melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Baiklah, jawab anak buahnya. Su Lei dan yang lainnya juga menjawab dengan senyuman buas, ketika mereka mendengar suara dingin Yao Ling. Setelah itu, tubuh mereka bergegas keluar. Mereka langsung membawa suara angin yang deras, sebelum mereka mengejar kelompok Lindong. Swoosh! Tubuh Yao Ling juga menghilang pada saat ini. Tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang bergegas keluar. Swoosh! Setelah orang-orang dari Misa Segel Iblis mengejar, pengamat sekitarnya juga dengan cepat bergerak. Meskipun Sid kuno Yuan abadi saat ini sedang ditargetkan oleh Yao Ling, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Di bawah siulan sejumlah besar orang yang menutupi langit, suara angin deras muncul satu demi satu. Semua kekuatan Yuan alami muncul mendidih pada saat ini. Beberapa manusia bergegas melintasi langit pegunungan, sementara mereka disertai oleh suara angin yang tergesa-gesa. Mata mereka sesekali menyapu area di belakang mereka. Mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kami tidak akan bisa melepaskan mereka, jika hal ini terus berlanjut. Yuan Fang mengepalkan giginya dan berkata. Lindong juga sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan, bahwa aura Yao Ling semakin dekat dengan mereka. Jiang Kun dan yang lainnya terdiam, sementara ekspresi di mata mereka sedikit suram. Dikejar-kejar seperti ini benar-benar terasa tidak menyenangkan. Ying Huan memeluk gitarnya yang seperti zamrud. Matanya diturunkan dan cahaya bersinar di atasnya. Segera, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia mengepalkan gigi peraknya dan berkata, aku akan menghentikannya. Kalian semua harus pergi, ucap Ying Huan. Jiang Kun, Yuan Fang, dan ekspresi lainnya berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka baru saja akan menolak keberatan, Ying Huan sudah memelototi mereka. Tepat, nadanya menjadi jauh lebih tenang. Apakah ada di antara kamu yang memiliki kemampuan untuk menghentikan kelompok Yao Ling? Tanya Ying Huan. Jiang Kun dan yang lainnya kehilangan kata-kata. Kesenjangan antara mereka dan Yao Ling terlalu besar.
Bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikannya, kemungkinan sulit bagi mereka untuk mencapai banyak hal. Jika kamu berpikir masih ada waktu untuk melanjutkan obrolan, kamu dapat terus melakukannya, ucap Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan berbalik dan duduk di atas batu. Gitar zamrudnya diletakkan di depannya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya, dan dengan lembut melewati tali ekor kuda hitam gelap itu. Segera, benang hijau mengalir turun. Mereka menjadi seperti air terjun saat mereka perlahan menari di angin. Jiang Kun dan yang lainnya tanpa sadar mengepalkan tangan mereka, ketika mereka melihat sosok wanita muda yang memikat. "Ayo pergi," ucap Lindong. Mata Lindong menatap dalam pada sosok itu. Namun, bertentangan dengan harapannya, dia tidak berbicara sama sekali. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Jiang Kun dan ekspresi sisanya berubah sejenak, sebelum mereka akhirnya mengepalkan gigi mereka, berbalik dan pergi. "Lindong, bawa benih itu sampai ke Dao Sekte," teriak Ying Huan-Huan. Tangan Ying Huan-Huan dengan lembut menekan gitarnya, ketika dia merasakan kelompok itu pergi dengan cepat. Cahaya merah berangsur-angsur melonjak dalam mata jernihnya, sementara teriakan lembut juga diam-diam dipancarkan, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.